sebelum-sebelumnya juga kan begitu, wakil-wakil presiden yang mencoba lagi untuk jadi presiden, tapi kebanyakan kan gagal gitu. Kalau ini kan sudah jaminan sepertinya ya. Wah, parah banget. Parah. Selamat datang lagi di Debatin Gosip, sebuah acara yang akan mendebatkan hal yang tadinya tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Boleh tepuk tangan dulu? Dan kita kedatangan panggilan ke-8. Udah mulai bunyi-bunyian. Coki Pardaidan. Terima kasih. Terima kasih. Senang rasanya kembali lagi di Debatin Gosip kali ini. Dan ini program ini menunjukkan bahwa mau kapanpun, dimanapun, gosip-gosip hot selalu ada. Yeay. Dan kita akan bikin itu semakin kisruh ya. Bener. Tapi sengaja. ada satu catatan. Ya. Sebenarnya topik yang ada elunya ini, kita kan tadi mau bahas Robby Purba. Ya, lo kan udah ngomong, bahas Robby Purba aja gitu, inget Iya, kan? Kemarin iya. pas kita syuting Adri. Ah. Tiba-tiba sebelah kanan Anda ngeluarin itu. Kalau minta maaf jangan terlalu keren. Harus gini dikit nih. Sama ini turun. Entah kenapa, Karena ngelihat dia. tiba-tiba ngomongin Robby Purba. Tapi Gua nggak juga apa-apa lah. kaget. Tapi ya. secara timeline benar itu karena dia duluan. Kalau Iya. ditunggu kelamaan malah jadi basi. Itu Iya. keputusan yang tepat loh. Ya, karena sekarang tuh Robby Purba udah mulai ke rumahnya itu katanya. Rumah siapa? Orang tuanya dia minta maaf sama orang tuanya. Maaf jadi anak yang Orang tuanya seperti- anjing. Kenapa orang tuanya anjing? Ajar lo update juga ya? Hah? Lo update Enggak, lo juga bener apa enggak bohong masih? Enggak lah. Cok. Oke, Cok. Ini kita mulai dari video-video aja ya. Siap. Oke, ini ada gosip. Katanya ini suksesi yang masih jauh terjadi. Jadi ada peluncuran buku judulnya Gibran The Next President tanggal 14 Januari kemarin di Hotel Solo. Gibran baru akan menjadi wapres nih di kabinet berikut. Tiba-tiba udah ada bukunya nih. Gibran The Next President. Ya. Bagaimana menurut lo? Kalau jawaban bercandanya, ini berarti kesempatan buat saya menjadi buzzer beliau lagi. Keren. Gelombang 2 ya. Gelombang 2 berarti kita secara ekonomi masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Masih terjaga. Masih terjaga. Masih terjaga. Iya. Tapi kalau jawaban seriusnya ya ini hak semua orang lah. Hak semua orang. Iya. Nonton warga Human right ya. Asian value. Asian value. Dan maksud gua kan ini kan menurut si mas-mas ini. Iya. Ya kan udah pasti ya apakah kejadian kan ya kemungkinan besar iya gitu. Parah lo ketawa. Lu yang parah anjing. Karena emang penulisnya ini sebenarnya paranormal. Jadi dia nulis buku ini paranormal. Dia tahu bahwa presiden nanti tuh Gibran. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang tidak butuh paranormal sih untuk bisa memprediksi kemungkinan besar apakah akan terjadi. Contoh? Seperti ini. Contohnya seperti mungkin ini. Maksud gue udah kebaca lah, pasti beliau langkah politik ke depannya pasti akan menjadi presiden. Ya, gitu. betul. Karena sebelum-sebelumnya juga kan begitu, wakil-wakil presiden yang mencoba lagi untuk jadi presiden, tapi kebanyakan kan gagal gitu. Kalau ini kan sudah jaminan sepertinya ya. Wah, parah banget. Parah. Ini dukung politik dinasti lo. Parah lo, Asian Ade. value lo. Nggak mendukung politik dinasti, kan ada gelombang That 2 stupid jadi. shit. Oke, berarti kesimpulannya ini tetap Asian value ya? Iyalah. Dan hak asasi manusia Hak gitu. asasi lah. Iya. Masalahnya kan dia juga dia sengaja kasih loophole, Bang. Oke. Gibran the next president tapi nggak dikasih spesifik kapan. Tanggalnya, Tanggalnya, tahunnya, benar-benar. Dan juga kita kan nggak baca nih isinya sebenarnya. Mungkin iya, twistnya itu the next model ini sikat gigi. Enggak. Oh, benar. Jadi walaupun itu Megani ngaco, tapi ini ternyata benar. Apa? Jadi buku ini berisi tentang upaya Gibran dalam memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Orang mikirnya, padahal buku ini sesungguhnya membahas soal Gibran sebagai peristiwa budaya. Budaya anak mantan presiden siap-siap jadi presiden. Ya betul. Budaya apa itu? Itu budaya Asian value. Itu Asian value. Iya, budaya dinasti harus itu. di- Tapi nggak apa lah ya. Nggak apa-apa. Aman ya. Maksud gua kan cuman karena lo anak presiden masa hak politik lo jadi mati. Berarti ini termasuk clickbait ya judulnya itu ya. Siapa tahu sarkas, kita nggak tahu. Ya, tapi kayaknya Tapi sih. Gibrannya datang. Kalau sarkas masa Gibrannya datang? Ya kan dia emang suka begitu. Dia emang Oh, menikmati hal itu ya. Dia menikmati hal itu ya. Dia emang random, bro. Ini Iya. A1 nih, info Gibran mah A1. Iya. Dia mah- Gini banget dia sama Iya, Gibran iya. mah. Tapi kalau menurut lo nih, lo kan lumayan dekat lah. sama Enggak Gibran, lah, nggak sering sedekat ketemu. itu lah, jauh lah. Ya kalau misalnya lo ngelihat Gibran tahu ada buku ini, menurut lo responnya bagaimana? Gua rasa nanti dia akan mewajibkan anak-anak SD
Makin jatuh nama Gibran anjing. Tapi dia sudah mulai kan bagi-bagi buku ke Barjan Etes. Iya benar. Maksud gue ya nggak mungkin lah. Tapi siapa tahu itu nanti tolak ukur kelulusan. Bukan NEM, tapi seberapa menguasai Anda terhadap buku ini. Oh, benar-benar. Bisa jadi loh. Benar-benar. Jadi dari 100 soal itu 90%-nya itu pertanyaan-pertanyaan tentang buku ini. Iya, siapa tahu, kita nggak tahu. Iya, kita juga nggak tahu. Iya, benar-benar. Kan itu kemungkinan yang bisa saja terjadi, tapi berapa persennya kita nggak tahu. Iya. Gitu. Ah, betul. Nah menurut gua Gibran datang sana kan sebagai apresiasi dari orang yang saya berterima kasih sekali ada orang yang sangat percaya bahwa saya bisa menjadi. Ya orang masih percaya kalau bapak lu presiden. Gibran. Tapi kan Cok, lo kan hitungannya circle-nya A1 lah dari Gibran ya. Oh, enggak, Kita bisa dibilang gitu dong. Dibanding sama gue sama McDaniel mah jauh lah kedekatan lo gitu Bahkan kan. ketika ada dia katanya di Coki, Ini udah mulai- Gibran, udah mulai. pas Pampres tuh udah nggak ngedekat, dia ngejauh aja. Karena Karena takut sama dia. apaan sih anjing banget humornya bangsa. Kita takut Terlalu dibilang tendensius cucok. jokesnya. Terlalu tendensius. Kenapa? Iya, maksud gue adalah akan banyak orang yang mengkritik lo juga dong pastinya. Kalau misalnya lo selalu setuju dengan langkah dia, kan kita bisa bilang gitu dong. Gue banyak sih opini-opini mengenai apa yang sedang terjadi. Tapi kayaknya sekarang gue lebih memilih untuk mengeluarkan opini itu di panggung berbayar aja. Oke. Kenapa? Karena udah di panggung yang tidak berbayar juga cuman jadi sensasi dan abis itu nggak jadi apa-apa. Iya benar-benar malah jadi bulian doang ya. Ya penting lah jadi bulan, tapi tidak bisa tidak bisa dikonversi jadi apapun. Jadi sebuah Tapi keuntungan katanya gitu kan ya. kadang masyarakat awam tuh berharap dari orang-orang kayak lu yang jago komunikasi, jago menyampaikan sesuatu tuh bisa opini lu tuh bisa merubah gitu. Nah itu yang salah. Bukan concern lo juga berarti kan? Iya, karena maksud gua sudah ada orang-orang yang lebih hebat lah daripada gua. Oke. Yang bisa mengutarakan itu dengan tepat. Betul. Dan minus satu orang dan siapalah saya sampai saya sebegitu penting dan integralnya dalam proses perubahan. gitu. Wah, Saya tidak mau jadi bagian dari perubahan. Iya, San. kenapa? Loh, itu anak abah. Iya. Oke, kita pindah aja ke next video Jokes ya. jokes Oke. jokes. Ini dia. Jokes ya tadi. Jokes Ini ya. adalah video kedua. Wah, Jadi anjing, baru-baru ini ada cekcok antara fotografer dengan security di GBK. Lo udah pada lihat kan ya? Sorry, ini kayak Gen Z gitu ya? Security-nya, bener nggak sih? Iya, Benar. kursi muda-muda gitu yang tuh nih. Tapi harusnya sebagai security sih nggak usah emosional kayak gini ya. Jadi kayaknya nih di GBK kan memang sudah dilarang fotografer Ya. bawa kamera profesional ya. Nah, tapi ngelarangnya tuh ngata-ngatain anjing babi. Nah, ini jadi permasalahan nih. Oke. Yang kocak, tadinya security-nya galak, lama-kelamaan kicep. Oh, Tiba-tiba- yang mana sih security-nya nih? Yang baju hitam dan baju coklat. Baju coklat. Oh. Yang ada pakai tas terjun tuh dia tuh. Dan Mau ini di terjun. GBK ya, tempat orang berolahraga. Iya, Tapi iya, orang iya, tidak iya, boleh iya, bawa iya, kamera tuh. Gue belum ketemu sih kenapa. Oke, kita ngerti lah ini poin-poinnya. Tapi menurut gua ini yang pengen gua highlight ya. Yang pertama, security kan tugasnya mengamankan. mengamankan. Ya. Ya. Dari video itu security yang pakai baju hijau ya? Ya. Iya. Oh, bukan iya, hijau lu buta itu. warna. Oh iya lupa gue. Coklat sama hitam ini nih. Ya ini Iya. hitam, yang satu coklat ya? Iya. Yang satu Coklat muda, coklat muda. Ini badannya kurus sekali ya? Oh. Iya, tidak apakah Mencerminkan capable? ya? Nah, iya betul. Saya sih lebih khawatir di situ. Khawatir di situ ya? Karena tidak intimidating dan bahkan presence-nya pun seperti tukang cilok. Bro, bener, bro. Kalau dia nggak pakai itu, siapa yang tahu, bro? Iya, tapi kan Bro, cepat. tapi kan cepak bro. Bangsa cepak doang mah. Tukang parkir liar nggak cepak asuh. Tukang cilok mah nggak sempat untuk nyukur lagi. Nggak ada tukang cilok cepak, pasti gondrong tukang cilok mah. Kenapa? Ya waktunya habis buat ngebulut-bulutin. Makanya mungkin dia ngomongnya langsung, anjing, Iya, kayaknya gitu ya. feeling gue nih dari psikologi Buat dia nutupin perlu, badannya. iya dia harus yang penting gue galak, cihua-hua. Iya, nyaring. Karena kan kecil, tapi gitu. Kalau herder kan langsung gitu dia. Mas, kalau orang tuanya lihat ini mas, anaknya tuh dibangga-banggakan, wah jadi security Anda anggap tukang cilok, Anda anggap Chihuahua. Terus nanti orang tuanya, kan gua bilang apa, jangan jadi security. Maksud gue gini, kalau misalnya memang secara badan tidak memenuhi standar, setidaknya secara komunikasi memenuhi standar. Oh, benar. Ini dua-duanya tidak.
Udah badan ceking ngomong nggak bisa. Bangsat kenapa ente ada di situ gitu loh. benar-benar. Itu kan yang kita bingung kan. Maksud gua kalau badannya begitu tapi setidaknya ngomong sopan kan. Gua rasa dia yang jadi masalah karena dia ngomong kasar kan. Iya betul. Tapi Itu dimasalahin jadinya. dipermasalahin juga karena nggak ada bukti. Mana buktinya? Tapi si orang yang diomongin babi itu ngerasa sebelumnya. Ya kenapa lu kalau misalnya ngelarang kita nggak usah pakai kata babi dong? Iya, emang itu yang dimasalahin. Walaupun sebenarnya poinnya adalah dia Melanggar juga. Tapi mungkin harus ada Etika. harus ada ya selain itu juga harus ada Tapi mungkin sosialisasi gini lah. ya, kan ini kalau gua lihat kenapa badannya ceking-ceking kayak gini gitu ya. Ini kan bisa dibilang security yang baru lulus. Biasanya gitu, yang baru lulus yang pendidikan tuh Iya, biasanya galak-galaknya. gitu karena makan kurang, asupan kurang karena lebih iya, banyak. iya. Tapi kalau dibuka ini badannya tuh kotak-kotak semua. Atau mungkin tadinya dia berisi, Ya. tapi karena banyak kameramen gelap itu yang lari-lari di GBK, dia ngejar jadi Ngejar kurus. Jadi marah tuh. Gak sesusah itu hidupnya. Masa Masa ya, lari gara-gara- setengah jam langsung kurus. Ya tapi apapun itu menurut gua dari pihak GBK dari security-nya juga komunikasi harus diperbaiki. Betul, setuju gua. Dan dari pihak GBK-nya mungkin harus melakukan sosialisasi kenapa sih nggak boleh ada pemotretan. Kita dijelasin aja alasannya gitu. Dan memang harusnya kalau dia ngomongnya sopan, itu kan si kameramennya nggak bisa ngomong lagi tuh. Karena dia udah ngelanggar kan. Benar. betul. Dan mungkin dia akan nurut juga sih. Akan nurut. Akhirnya si kameramen yang bilang, babi lu gitu, babi lu. Mancing. Gue dibilang babi sama gue. Gimana sih gue? Gitu. Apa sih? Harusnya jadi absurd banget, bangsat nggak Iya, jelas. maksudnya gue nggak nyalain security juga. Dia sebagai Iya, orang iya, yang iya. memang punya tanggung jawab Atau itu. mungkin capek kali bang security-nya. Gue coba memahami dari sisi security. Nah. Mungkin ini adalah orang pakai kamera ke 100 hari itu yang akhirnya dia merasa anjir lah masa orang nggak ngerti-ngerti orang udah jelas-jelas apa segala macam. Dia kena gitu. getahnya berarti. Dia kena getahnya. Mungkin dari 100 itu kan babi ini belum keluar. Mungkin awalnya Sebelumnya? dia mulai dengan Sia. Sia Maneh gitu. Sunda sekali ya. Nggak Bunga kena atau nih. bunga-bungaan, sebelumnya bunga-bungaan mungkin. Mawar lu gitu. Melatih lu lama-lama kesel babi. Menurut gue dua-duanya salah. Tapi nggak apa-apa. Ini kan juga jadi bahan kita kan. Ini yang gue agak ganggu sih di gue, menurut lu kenapa, lu setuju gak sih kalau di GBK itu nggak boleh ada kamera profesional tuh? Ya gue nggak tahu alasannya. Kalau menurut lu kenapa, Bang. sendiri deh, tanpa tahu apapun gitu, kalau menurut lu ada larangan seperti itu, lu bagaimana? Nggak tahu sih, gue harus tahu dulu alasannya kenapa. Masalahnya gue nggak tahu alasannya kenapa nggak boleh. Ya, oke, Jadi gue oke, ada oke. pertanyaan. Jadi mungkin itu sosialisasinya aja ya. Ya, kurang. Ya tanpa konflik ini kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Atau mungkin gini ya, nggak tahu ini mungkin ya ini asumsi gua aja. Jangan-jangan memang sudah ada fotografer khusus dari GBK gitu. Jadi ketika ada List fotografer resmi ya? liar, itu maksudnya itu jadi larangan karena ada fotografer khusus di GBK. Fotografi liar tuh gimana ya? Fotografi nggak wow, cuman nggak pakai celana aja deh. Kalau itu sih ganggu sih. Itu ganggu Liar banget. banget Orang itu. lagi jogging. Tabrak mobil dong gitu. Mungkin makanya disebut babi kali ya. Tapi ini fenomena biasa lah. Sebenarnya oke. semua bisa diselesaikan dengan ngomong baik-baik aja. Iya. Gitu. Ya kalaupun misalnya ada aturan nggak boleh dilarang fotografer, mungkin ada kebijakan yang memang pihak GBK yang tahu untuk menyelamatkan GBK-nya kah, Iya. untuk GBK di mata dunia, di mata orang-orang tetap kelihatan bagus kah gitu. Atau mungkin untuk menghindari, untuk memvalue privacy orang-orang. Karena gue nggak tahu di Indonesia gimana hukumnya bang ya. Di luar negeri itu foto tuh harus izin loh. Iya, Ada tempat-tempat tertentu yang foto tuh harus izin. Kan kita nggak pernah tahu angle setiap individu tuh yang mana. Beda-beda ya. Iya. Kan kita juga nggak tahu kenapa dia mau difoto waktu lagi itu. Apakah itu espionase, Espionase, iya. atau memang untuk art. Setahu gue juga bahkan yang fotografer yang di tempat-tempat pasar tuh juga bisa kadang izin juga. Pas boleh nggak saya foto Iya, nanti iya, gitu. iya. Ya mungkin gua nggak ngerti juga. Mungkin ada hal-hal tertentu yang kita juga nggak tahu. Tapi ada ini juga mungkin ya, mungkin ada kan kalau kita datang satu tempat yang bukan tempat kita terus mau usaha di situ, harusnya ada izin dong dari tempat itu. Nah kan banyak fotografer liar yang di GBK moto, terus akhirnya jadiin duit, ditaruh di Instagram gitu. Oh, Tapi nggak ada pemasukan buat GBK-nya. Ya bisa jadi kita nggak pernah tahu. Ya. Jadi, Iya. jadi mungkin kalau pihak GBK ingin klarifikasi bisa didebatin gosip. Iya, iya, Tapi betul. dikasih tuh. Jadi GBK, babi lu. Boleh lihat komen-komen dari orang sih, boleh. ngeliat tanggapan kayak gini. Coba kayak kita lihat gimana ya tanggapan, lebih ngebela siapa ya? Iya, Coba kita lihat. Nih gue bacain ya, ini yang paling atas nih. Udah jelas satpamnya bilang di GBK nggak boleh ngerekam, kecuali orang-orang yang berkepentingan atas GBK baru boleh. Ini konten kreator tanpa sepengetahuan pihak security-nya, dia main dokumentasi aja, ya jelas security pasti marah. Wah panjangnya nggak seru, ini nggak ada punchline lagi. Tapi semuanya Oke, kayaknya cari lebih yang lain. ke security. Iya. Yang satu nggak tahu Nah, aturan, ini yang benar. satu nggak punya Punya attitude. attitude. Iya. Oke. Iya. Ya dua-duanya masalah Tapi memang attitude security itu ya. terbaik security BCA.
Iya benar. Ada juga komen kayak gitu di sini. Sehebat apapun kamu, setinggi apapun pangkatmu, etika yang utama. Ini juga pasti Iya. nggak tinggi-tinggi banget. Iya, kasus spesial ini enggak. Pasti pengangguran dia Ini kayaknya. pengangguran juga nih. Lagian kenapa sih yang nggak boleh motret? Oh ini bagus nih. Lagian kenapa sih ya nggak boleh motret pakai kamera, tapi pakai HP boleh? Bedanya apaan ya? Nah, ini tugas GBK untuk menjawab. Nah benar. Endra 85 akan dijawab sama Mungkin GPK. nanti akan dibalas oleh pihak GBK. Babi lu tetap orang. Adminnya orang tadi. Babi lu ini tetap salah. Ya, kita nggak tahu ya. Oke, memang olahraga tuh selalu menjadi masalah ya di Indonesia. Ya. Karena di video berikut ini, Ini juga berhubungan dengan olahraga? iya, ini towel ditimpukin botol saat nobar di velodrome. Tuh towel kan yang tengah tuh. Iya itu towel yang itu. Yang tengah, tapi nggak kena ke towelnya Iya. botolnya. Kenanya ke Oki Rengga. Ya kena, wah salah kena kok kira enggak. Wah dimarah-marahin sama Oki. Ada aku di situ. Oke, di video berikut malah lebih agak brutal ya. Ya. Karena ini dari point of view Dari supporternya. point of view yang berbeda ya. Oke. Dikatain towel, dikatain anjing. Nggak didengar, Oki ngomong juga udah nggak didengar. Enggak lah. Dan yang komen itu kebanyakan support orang Tegesan. yang ngelempar. Oke. Ini kalau gua ya, dari gua dulu ya. Kalau oke. gua ngelihat, Serius sekali Bapak ini soal sepak bola. Bener-bener. kita nggak bisa nyalain orang yang ngelempar karena kelihatan si si botol itu tuh bukan dari penonton. Kayak memang panitia menyiapkan alat gitu kayak lempar gitu. Nggak lihat kok, nggak ada tuh. Ada pelontarnya lagi. Iya, ada pelontarnya usus set gitu. Pokoknya tiba-tiba ada aja. Ada aja, iya, nggak tahu dari arah mana tuh. Makanya penonton juga, siapa yang lempar ya, siapa sih? Anjing gitu. Tapi bagaimana ya menurut lu? Maksudnya pantas nggak si towel digituin? Karena kita tahu sama-sama tahu towel adalah salah satu orang terdepan yang menolak omongannya pedes lah. naturalisasi Iya. timnas gitu. Iya, Karena dia dulunya adalah entah GM entah pokoknya PSSI direktur banget lah. tertinggi tentang pembinaan pemain sepak bola muda di PSSI gitu. Iya. Iya. Jadi pertanyaannya apakah pantas dia ditimpuk? Apakah pantas dia diperlakukan seperti itu sama penonton gitu? Menurut gua, kita baru bisa berespektasi kalau kita udah tahu penontonnya tipe seperti apa. Coba kita replay lagi untuk kita lihat tipe seperti apa penontonnya. Oke. Ayo coba kita lihat. Yang bang pertama. toel anjing, yang bang toel Oh anjingnya. yang towel anjing. Yang Itu kan kedua, lebih yang kedua. kelihatan kan? Oke. Nah, ini dia videonya, Cok. Kenapa maksud lo? Ya. Suaranya tolong, Sen. Ya. Nah, inilah alasannya kenapa tiket sepak bola tuh harus mahal, men. Oh, kenapa? Ya, ini. Gini loh maksud gua. Karena mau sampai kapan semua histori persepak bolaan kita ternodai dengan hal-hal seperti ini. Maksud gua tuh, ini gue serius ya. Maksud gua tuh kayak, apakah Bung Toel boleh punya opini yang nyebrang tentang apapun? Ya, Boleh. jelas boleh. Boleh dong. Kan tinggal dibalas dengan opini dong. Iya. Bukan dengan botol plastik. Iya. Dan kalau ada yang paling berhak marah, ya warga-warga yang naturalisasi itu dong. Iya. Misalnya orang Belanda atau orang Iya. yang kalau nimpuk orang Belanda yang dinaturalisasi, kita paham itu kemarahannya datang dari mana. Iya. Kalau ini mah dari UMR yang tidak terpenuhi. Anda tidak tahu, karena Anda bilang harusnya beradu opini dong Iya. gitu. Anda tidak tahu di botol itu ada opini. Ternyata sebenarnya kalau dibuka, jadi maksud saya Bang. Kayak ini message in the bottle Iya, message in the bottle. Jangan dulu seujon sama Masalahnya mungkin kenanya udah keburu kena Oki. Betul. Jadi udah nggak ada yang Oki kan tahu gampang lagi. kepicu gitu. Iya. Padahal Bang Toel juga udah Oki kena, dia Pengen lihat. baca. Bang, listrik bang. Belum bayar. Anjing UMR juga itu. Ya, tapi maksud gue ini balik lagi kayak kasus mengenai security attitude tadi sih menurut gue. Ya, tapi gini, menjawab naturalisasi, menurut gue gini, kita kan lagi puasa gelar nih. Iya. Udah kita puasa gelar ya. Ini dari orang awam yang nggak ngerti sepak bola ya. Kita kan lagi puasa gelar. Mungkin saat ini cara tercepat adalah dengan langsung naturalisasi. Iya betul. Iya, betul. Betul. Karena kan menarik ke bawah lagi kan generasi terbawah. Karena kalau misalnya kita masih menunggu lagi proses yang sebenarnya panjang, itu udah bukan puasa lagi, itu sudah mogok makan. Itu mah udah emang sudah, maksud gua mungkin paralel kan kita nggak tahu. Siapa tahu PSSI paralel. Betul. Atau itu cara untuk memotivasi pemain-pemain asli Indonesia gitu, Iya. biar nantinya tidak akan tergantikan. Dan Ya hal lu- naturalisasi ini juga kan bukan hal yang baru-baru banget kan. Iya. Dalam dunia persepak bolaan Betul, kan. betul. Prancis kan kita lihat kan Iya, iya, kebanyakan orang-orang Timur Tengah. Iya, betul. Mana lagi? Kayak misalnya Irak kan kebanyakan nggak ada, rumahnya hancur semua nggak ada yang
Anjing mau ke situ anjing. Nggak kan, ya kan abis perang. Ya kan Betul, Irak betul, ada betul. Timur Tengah yang lainnya Betul. juga. Itu paling aman soalnya. Yang lain bahaya. Tapi gue agak nggak ngerti kenapa Towel seberani itu mengkritik naturalisasi gitu. Karena mungkin Bang Toel belum pernah diajak nobar. Tuh ada kepikiran gini nggak? Jangan-jangan Toel ini hanya alat dari PSSI aja sebenarnya. Ya, Bagaimana caranya kan PSSI yang PSSI itu tidak mau menaikkan nama siapa? Sintayong? Sintayong gitu Ya, untuk terus bertahan di situ, pengen menyingkirkan jadi Sintayong, cuman maksud lu, keburu. Sintayong namanya lebih besar dari PSSI gitu. Iya, terlalu lebih besar dari PSSI dan terlalu apa istilahnya terlalu terbuka kalau ngomong apa-apa tuh nggak vulgar nggak ngomong sama PSSI, dia langsung ngomong aja di publik masalah jersey lah gitu. Jersey. ya. Ya, kalau menurut gue sih apapun itu harusnya kalau nggak setuju sama Bung Berani Toel, juga jawaban lu ngomong-ngomong. Apa? Berani juga. Kan ini Mas sih Mas. Iya, tolong support dong Mas. Ini arahnya komedi Mas. nggak ada punchline-nya. Iya mem. Ya makanya berharap dari Anda. Berharap dari Anda. Ya ini punchline-nya ini. Ya kalau buat gue sih, gue nggak bisa jawab ya, itu asumsinya terlalu liar lah. Ya betul. Iya, iya. Setuju, Ya, saya apakah- juga tadi liar ini. Nggak pakai celana. Nggak pakai celana dong. Padahal saya ngarep beneran. Liar Anda, ini terlalu liar Anda. Ya tapi balik lagi itu kita nggak pernah tahu lah. Iya. Apakah memang dia disponsorin oleh PSSI? Itu kan asumsi. Tapi menurut gua kalau dilihat dari mata orang awam ya harusnya dari Bung Toel juga dia harus paham resiko dari berbicara yang menentang arus. Iya, Apalagi iya. yang dia tentang nih arus supporter bola yang Gede banget. yang gede jumlahnya. banget dan dari berbagai macam kalangan. Betul. Gue yakin dari yang menengah-menengah yang ke atas yang mungkin pikirannya lebih terbuka mungkin ya ada benernya juga loh ada yang diomongin Bang Toel. Bang Toel tuh ada benernya. Ada gitu. yang support juga. Tapi kan mungkin untuk kebanyakan orang yang lebih sering nobar daripada masuk ke stadionnya. Itu kan Karena bahaya kalau Toel masuk Bahaya, ke bro. stadion, bahaya bro. Kenapa bahaya? Kan pasti dia akan nyamar kan. Orang kalau tahu itu Toel bahaya, dia kan nyamar. Jadi, gitu. Hah? jadi siapa? Ya jadi penonton. tapi dia. menurut gua paralel lah. Maksud gua sambil kita bibit-bibit baru dikembangkan dan buktinya bibit-bibit baru kita yang U berapa terakhir tuh? Uhuy. U23. Kedua tiga. Wah, bro gimana? Udah cuek aja, anggap nggak ada. Gue mah nggak tahu, gak ada yang tahu. Anggap nggak ada. Yang terakhir tuh yang Dua kemarin- tiga. Itu kan hampir nggak ada naturalisasinya. Ada kan? Ada. Banyak banget. Banyak banget ya. Banyak yang banget. U23. Ya menurut gua nanti mungkin yang U17 mungkin. Yang Karena kan sebelum main bola kita harus nggak stunting dulu dong. Kita kan masih banyak yang Bener, stunting. bener. Maksud gua sampai kita bisa perform bola yang baik itu kebanyakan PR-nya. Oh berarti sampai program Makan gratis. Di mana Gibran jadi presiden ya? The next Gibran ke itu situ. akan membuat PSSI atau timnas itu semuanya pemain Indonesia karena sudah tidak stunting. Karena itu perlu proses. Bener. Berarti buku tadi ada sambungan dengan PSSI, Bener. dengan stunting, dengan timnas. Anjing dukung. Kalau gitu nanti mungkin istrinya Pak Jokowi akan jadi ketua PSSI Ya, ya. kalau ini kenapa? Ini kenapa? Ya, Kalau ini Mas. kenapa? Kalau ini kenapa? Ini Anda tadi juga Nggak ada jalur logikanya ini. Ada jalur dinasti ada. Tapi nggak langsung ke PSSI kan bisa yang lain. Nah, kalau istrinya mau saya pengen ke PSSI gimana? Ya nggak bisa segitu bang, gampangnya A dong. priori loh sama keluarga Pak Jokowi ada masalah loh sama. Enggak, ini mah mewakili istri. Enggak tunggu apa alasan lu ngomong gitu? Enggak ada alasan, Mas. Ini mah lempar aja, Mas. Iya. Dibantu, Mas. Ya tapi menurut gua akan tibalah saatnya nanti masyarakat kita semuanya akan putra putri. Toh walau bagaimanapun juga kan kalau kita menang kan yang harum kan nama Indonesia. Betul. Nggak akan ada Yes. juga yang Ya, cuman iya, nggak iya. tepatnya mungkin Toel waktu itu bersuara itu pas lagi orang merayakan sesuatu. Toel berseberangan, terlalu Iya, berseberangan. Harusnya nunggu dulu lah biar. benar. Ya, harus nunggu dulu Bang Toel tuh nunggu orang lagi reda dulu lah. Dia briefnya belum turun kali, main langsung ngomong aja. Ya, Toel emang briefnya pada saat itu. Kalau yang misalnya- penting kan sekarang Indonesianya dulu kan. Iya, harusnya itu dulu dipikirin. Iya, betul. Iya, Bang iya. Toel juga mikirnya udah Indonesianya aja dulu, masalah nanti teknis seperti apa, terus aja diobrolin lagi ntar. Iya. Dan maksud gua langsung membahas teknis di saat kemenangan kan itu sama fatalnya seperti bernyanyi gebiar-gebiar di saat Itu kita bahas. Benar. Itu juga bro. Iya. Timing is the key. Betul. Iya, Timing timing is the key. betul. Benar. Timing is the key. Kan kita tahu ya olahraga tidak akan pernah bisa berpisah dengan dunia entertainment ya. Of course.
Kemarin ada yang menarik nih. Nah, ini nyambung nih. Nah, nyambung sama yang tadi bridgingnya, ngomongin. emang Abis hostnya. Indonesia lawan Filipina, ada Iya. kejadian ini nih. Iya. Anang nyanyi bersama Ashanti dan lain-lainnya. Tolong videonya, San. Marcelino. Nah, ini selesai. Marcelino, ini ada suara Anang nih. Nah, ini Anang nyanyi Rindu Ini. Di sini Tapi enak loh lagu ini. bersama. Iya, enak. Enak sebenarnya lagu Suka ini. Berbagi rasa. Tuh joget tuh Oh, si. ini official. Officialnya joget itu Oh, tuh. soalnya nggak ada masalah. Oh, enggak jogetnya ke ini penonton. Penonton Itu udah tepuk mulai tangan, nyanyi lihat tuh, nih. itu tepuk tangan Tepuk buat tangan Anang. timnas dong, masa buat Anang. Anangnya dibuin. Udah hu-nya udah gede banget nih. Ya, Satu itu tuh stadion, sebenarnya. kan? Nah, itu bukan nyurakin itu sebenarnya kalau gua denger tadi. Dia nyanyi Tuh, liriknya udah keluar, gak usah bersenandung dong. Nah, ini dia Dia ngomong apa nih? Nyanyi. Jadi penonton juga sudah mulai nyanyi Indonesia Pusaka. Oh, dia nungguin Indonesia Pusaka. Nimpa nyanyiannya Anang. Nimpa nyanyiannya Anang, udah langsung nyanyi Indonesia Pusaka sendiri. Nah, oke. Udah Iya, we iya. get the point lah ya. Iya, We iya. get the point. Oke, lu bayangin orang-orang yang sebegitu laparnya dengan kemenangan harus nunggu berapa lama lagi kalau kita sampai bibit kecil tuh sampai nggak stunting apa kan kasihan. Dia udah sampai sebegitunya. Ya, Ngerti udah nggak lu nunggu maksud ini gua? banget Ya, ya, iya, ya. memang keputusan yang terbaik saat ini Untuk bukan main. yang mungkin bukan yang terbaik, sorry. Keputusan yang tercepat yang solutif saat ini adalah naturalisasi mungkin. Tapi sebelum Tapi tunggu dulu, jangan berburu. Kenapa menurut lu bagaimana? Anang nyanyi, Ya. Terus disurakin dia disorakin. Itu dengan yang salah. lagu katanya menyalahkan lagu. Mas, jangan lagu gebiar-gebiar. Emang 17-an katanya. Yang Rindu Ini juga musuhnya nyanyi Iya, yang nggak pas lagunya banget. Farid Harja. Iya. Oh, ini rindu. Oh, aku rindu. Anjir referensinya tua-tua banget. Menang di bola, aku rindu. Harusnya Nah, menurut gitu. gue juga kalau benar, itu benar. Kalau nyanyi tuh harus dimodif liriknya. Sesuaikan ya. Ya, kalau dimodif benar. Kalau Tapi dimodif selera ya. penonton maunya Indonesia Pusaka. Ya. Gitu, itu intinya. Tapi kalau dimodif, kira-kira lagunya gimana yang rindu? Wah, anjing susah banget. Ayo dong. Ayo dong. Ayo. Jawab dulu nih. Menurut gua gini, Ah. menurut gua harusnya terlepas dari apapun, seorang seniman tuh punya kepekaan apakah dia pantas atau tidak untuk berseni di tempat itu. Contoh, gua nih ya. Kalau tiba-tiba ditawarin, lo stand up dong di saat orang lagi makan. Itu pasti kan kita mikir dong. Mikir, Karena betul. pasti kayaknya di tempat ini apa segala macam gitu loh. iya, iya. Nah, pertanyaannya sekarang apakah memang beliau Mas Anang ini lagi adrenalin juga? Iya. Sampai dia sepertinya gebiar-gebiar akan menjadi penutupan yang paling grande untuk kemenangan Indonesia. Ini kita nggak pernah tahu. Betul. Enggak, kalau itu mungkin bukan dari Anang kan pasti tuh disiapin sama panitia. Nih lagunya nih. Nah, daripada gitu. kita berdebat, coba kita lihat itu dari Mas Anangnya pribadi atau memang dari panitianya. Kita lihat aja dulu. Oke, nanti Supaya baru kita kita bisa bahas lagi ya. biar kita bisa Oke, angkat dari situ iya. nih. Oke, ini kita bacain aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, ya Mas Anang dan Ini Ashanti, adalah klarifikasi dari Anang ya. Anang klarifikasi nih ya. manajemen mengucapkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya kepada para pendukung sepak bola tanah air. Berarti dia mengakui ada kesalahan yang terjadi. Betul. Nah, tapi apanya? Coba kita lihat. Oke, baik. Oke. Sedikit kami luruskan. Berarti mungkin yang ada di kepala kita beda nih. Ya, Karena dia benar. ingin meluruskan kan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kami di sini bukan menawarkan diri. Oh, berarti ini bukan inisiatif dari beliau. Iya, iya. Oke. Namun diminta untuk menjadi pengisi acara tanggal 11 yang pada saat itu menjadi sebuah kebanggaan. Tapi kan harusnya sebagai seniman mempertanyakan kayak lu tadi. Hah? Gua Anang, Ashanti kok ada di Pantes acara nggak nyanyi pantes itu? nggak ada di acara Piala Dunia gitu. Menurut lo kalau yang nyanyi bukan Anang Ashanti misalnya Pamungkas dihuin? Menurut gua kalau nyanyi, Kalau yang nyanyi Indonesia generasi muda. Pusakanya mungkin enggak. Mengiringi penonton. Berarti jenis lagunya kan? Bisa Iya, jadi jenis lagunya. Karena Iya, iya. sebelumnya dia nyanyi Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah katanya. Iya, iya. Dia nyanyi nggak ada masalah. Atau mungkin Raul Lemos nggak diajak jadi pada kesel. Mas, kejauhan. Oke, Mas. oke. Sorry. Jangan bawa keluarga orang, Mas. Enggak, atau mungkin sebenarnya supporter-supporter ini tuh yang sakit Iya. hati sama Anang. Oh, ternyata ini dia. Walau Nggak jauh. didengar anjing gua ngomong. Enggak. Karena nggak seberapa lucu tadi tuh. Walau itu kan untuk menyelamatkan Iya, 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 program oke. ini. Walau jauh di lubuk hati, kami yang paling dalam Oh, ada iya. perasaan khawatir karena merasa lagu-lagu kami tidak cocok untuk nyanyi di acara. Nah, berarti mungkin perasaan ini terlalu jauh di lubuk hati. Oke. Kejauhan. Sampai tidak bisa di-reach. Mungkin hanya gua ada feeling sih tapi kejauhan gitu. Jadi akhirnya tetap diambil. Iya. Nah, namun karena memang kami
India Namun karena memang kami sangat bangga dan support terhadap timnas, maka kami menerima dan mengikuti semua aturan dan ketentuan dari panitia penyelenggara. Oke, berikutnya ada lagi nih. Menyanyikan beberapa lagu yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara dan PSSI. Kami murni terlibat sebagai pendukung Tanpa ada pembayaran sedikit pun. Nah, Percaya nggak lu? kalau lu disuruh stand up Ya. setelah timnas main lawan Filipina Wah, gua dan nggak dibayar, lu mau nggak? Enggak, karena nggak dibayar. Setuju, gua juga enggak. Dan timnas menang, keluarga gua nggak menang, mah buat apa? Nggak makan. Nggak makan. Dan terlepas dari itu nggak ada yang mau denger humor saat momen sakral. Bener. Jadi cuma mau denger Indonesia Pusaka aja. Betul, menurut betul, gua. betul, betul. Nah, cinta kami kepada Indonesia khususnya bla bla bla, kami juga mengikuti semua instruksi yang apa. Jadi sebenarnya dia cuma ngikutin Q by Q aja Yeah. dari panitia. Gua rasa mungkin awalnya dia khawatir, tapi karena sebelumnya nggak ada masalah, kan dia kan Yeah. dia kan udah nyanyi beberapa kali kan. Iya. Nah mungkin yang terakhir ini dia udah langsung pede. Nah, Dan akhirnya orang-orang pun ya tidak menyalahkan Anang. Jadi orang-orang lebih ke nyalahin ini apa? panitia. Bukan Krisdayanti, kenapa ninggalin Anang? Jadi ngomongin keluarga bangsa. Kejauhan. Jadi ada Itu masalah personal. ini, coba masih sama Krisdayanti. Enggak, personal. maksudnya nyalahin panitia. Oh, iya. Nyalahin panitia. Iya. Oke, nextnya sampai di siang hari kami cek sound, kami sempat ragu dengan lagu Rindu Ini. Berarti udah 2 kali nih. Iya, Yang udah satu request. khawatir tapi terlalu jauh. Yang ini udah denger nih. Iya, Tapi rindu masih ini gitu. Ah, nggak apa-apa deh. Iya, gitu. Mungkin si panitianya ngomongin, tapi Mas Anang rindu ini tuh kan kayak rindu kita terhadap kemenangan. Cocok nih. Enggak, menurut gue ya, yang salah nih panitianya. Ini pasti yang minta Mas Anang. Ini referensinya jadul juga. Iya pasti. Yang playlistnya kayak Dewa yang Kirana, yang masih versi Ari Lasso. Iya, pertanyaan gue juga bingung kenapa nyanyikan lagu Rindu ini ya? Itu makanya menurut gue harusnya pengurusnya anak muda. Oh benar. Biar nanti setidaknya nih ya, setidak-tidaknya nih, Enggak, lu jangan nuduh dulu sembarangan panitia. Ini Yakin panitia anak muda semua. Jadi dia iya, kebetulan benar. lagi rindu sama orang tuanya udah meninggal. Jadi Anang lagu rindu ini dong, Mas. Terus dia pakai kostum pocong. Terus ke bapaknya. Oke, Cak, terima kasih banyak. Sama-sama, Men. Sudah mengacaukan opini-opini di Debatin Sama-sama. Gosip. Ya. Jangan nih terus ngaco lah. Tapi apapun Karena sumber kebahagiaan kita. apapun yang terjadi, Iya. apapun hinaan kepada Mas Anang, buat gua tetap lagu terenaknya Mas Anang itu Pernah ku mencintaimu Tapi tak begini. Tapinya begini. siapanya? Maksudnya gua goblok banget. Kita tangannya sempit lagi.